Jadi mulai sekarang atau bisa jadi sudah berlangsung, kenali potensi diri kita apa yang positif dan kemudian itu yang kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Ada banyak hal ya. Nanti bisa ada bagian tersendiri bagaimana mengenali potensi diri kita. Ada beberapa asesmen penilaian yang sebetulnya secara di Google itu bisa diperoleh. Atau kita bisa berkaca pada orang lain. Tanya kepada teman-teman dekat yang dia cukup bisa bercerita apa adanya ya. Jadi tidak hanya kita bicara tentang hal-hal yang positif. Kalau kamu bicara, kalau Denas kalau ngelihat diriku apa yang kira-kira yang penting untuk ditingkatkan? Oh, potensi. Waduh. Serem banget tanyanya. Bukan potensi, hal-hal yang kayaknya baik, hal-hal yang itu menjadi potensi apa bilangnya? Hal-hal yang kekuatan lah. Nah, itu kita tanyakan kepada teman dekat. Jangan apa ya, aduh nggak bisa deh. Orang-orang yang, jadi kita kan punya lingkaran ya, self, kemudian kelompok kecil. Jadi pada dasarnya kita harusnya, bukan kalau saya sendiri ya, mempunyai lingkaran kecil yang teman dekat, yang dia tahu banyak tentang diri kita. Dan dia akan bercerita apa adanya. Tidak hanya bicara tentang hal yang positif, oh kamu baik, tapi pada saat kita melakukan hal-hal yang kurang pas atau apa, dia berani memberi saran. Nah, itu kita punya lingkaran kecil. Saya selalu mengatakan self, identitas sendiri, kemudian lingkungan kecil. Ini di luar dari keluarga ya. Jadi keluarga itu lingkaran kedua. Lingkaran ketiga tadi itu adalah kita punya teman-teman kecil, yang support kita. Jadi tidak banyak ya, bisa 4-5 orang yang sudah bertahun-tahun kita kenal, dan dia paling tahu, dan itu sangat bagus untuk kita menjadi tahu potensi diri kita. Nah, itu tanyakan hal-hal tersebut. Nah, kemudian sesuai nggak ya? Bukan sesuai. Oh iya ya, kadang-kadang kita nggak tahu loh. Oh iya, aku kok nggak merasakan itu bukan kekuatan? Karena itu perlu untuk orang lain melihat diri kita. Karena kalau kita lihat diri sendiri, menilai diri, kadang kita bisa jadi subjektif atau terlalu objektif, pede banget gitu. Selain itu ada juga itu yang dinamakan, ini ada strength virtue. Ya, ini nanti kalau memang ini ada 24 kekuatan yang itu bisa ini nanti mungkin bisa kalau mau untuk episode 2 ini ya, iya, potensi diri dengan 24 kekuatan potensi diri yang kemudian kalau kita tahu kita bisa memperluas atau menguatkan potensi diri kita. Saya mau bikin analogi. Misalnya gini, ada problem apa? Misalnya Denas apa problem apa sekarang yang bisa kita sharing? Apa kayaknya? Tanya yang lain lah, Kak. Oh, siapa ini yang Mbak Susi misalnya. Waktunya masih cukup nggak? Masih. Oke, nanti aja deh ya. Kenapa maksudnya kita lebih menguatkan potensi yang positif, kekuatan, jangan kelemahan ya. Jadi kelemahan itu cenderung tidak bisa menyelesaikan masalah. Misalnya begini, saya pingin punya cita-cita menulis buku misalnya. Jangan, aduh aku males deh. Nah, males itu jangan dijadikan sebagai kekuatan potensi. Oke, kekuatanku adalah suka mencari hal-hal baru, atau kemudian senang browsing untuk ilmu-ilmu baru. Nah, itu kekuatan. Karena dengan kemudian kita sering browsing, menambah ilmu-ilmu baru, itu akan menjadi bahan untuk kita membuat tulisan. Misalnya seperti itu, gitu ya. Itu mengenali potensi diri. Yang kedua, mampu mengatasi stres sehari-hari. Jadi sehari-hari pun kita mengalami problem dalam tanda petik yang kalau kita mampu mengatasinya, itu dianggap kita sebagai individu yang sehat mental. Yang ketiga, produktif. Nah, yang ketiga dan keempat ini sangat salimah banget gitu loh. Jadi sangat mendukung bagaimana kita produktif itu apa? Bagaimana kita mampu menghasilkan sesuatu yang tidak hanya baru, sesuatu yang suatu produk tangible, intangible, sesuatu yang produk terlihat atau tidak terlihat, dan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi produktivitas di sini ada hubungannya dengan bekerja, bergerak, gitu. Ya, jadi orang-orang yang sehat mental adalah yang sangat produktif, gitu. Dan terakhir itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi memang sangat dianjurkan sekali untuk kita
ikut di komunitas, di kelompok-kelompok sosial, untuk bisa memunculkan produktivitas dan bermanfaat orang lain tadi. Dan itu akan membuat sehat mental yang tinggi. Coba diperhatikan pada orang lansia. Lansia-lansia yang aktif, kita disalimahkan masuk di Badan Kerjasama Organisasi Wanita di BKUW. Itu luar biasa sekali ibu-ibu di BKUW. Itu di atas usia 60-an, tapi begitu produktif. Dan saya melihat dari sehari-hari, mereka adalah ibu-ibu yang nggak Alzheimer, nggak pernah sangat detail, tetap terjaga hal-hal yang sangat potensi yang bisa jadi sejak muda mereka punyai. Detail, tertib administrasi, ya, kemudian support sistemnya juga sangat bagus, ya. Karena apa? Karena mereka sudah lakukan itu menjadi satu kebiasaan. Jadi ada riset mengatakan ada 3 hal yang membuat orang happiness. Yang ada pertama adalah genetik, sesuatu yang memang sudah apa adanya. Jadi misalnya personality dan lain-lain. 10%-nya juga tentang lingkungan. Yang satu adalah yang 40% itu adalah activity katanya. Jadi orang yang bergerak, orang yang selalu ikut kegiatan itu memunculkan kebahagiaan yang sangat tinggi gitu. Itu riset-riset yang ada gitu ya. Jadi ini sangat salimah banget ini yang produktif, bermanfaat untuk orang lain gitu. Untuk kemudian kita bisa semakin semakin kuat untuk aktif di organisasi atau lembaga apapun ya, di RT RW ya, di RT kita di Dasa Wisma, kemudian di kelompok yang senam sehat dan lain-lainnya. Lanjut. Wih. Ya. Kemudian terakhir ini ya kayaknya ya. Oke. Jadi dari kesehatan mental tersebut, dari konsep meaning pemaknaan hidup tadi, kalau di stase yang terakhir kan ada meaning ya. Bagaimana caranya? Ini antara lain ada 3 siklus yang kemudian kita bisa lakukan. Pertama, ujian. Jadi setiap ujian ini adalah bisa peristiwa, pemaknaan tentang peristiwa. Jadi kalau pandemi ini kita kan, oh ini ujian, ini sesuatu yang nyata. Jadi self-talk itu yang kita munculkan. Ini sesuatu yang kita hadapi bersama, nggak hanya aku sendiri gitu. Ini jadi kita merasa support sistemnya kan kuat. Kemudian apa yang kita rasakan? Ini akan meningkatkan karena kenapa ada ujian? Untuk meningkatkan level. Jadi kenapa sih SD, ada SMP, SMA, itu untuk kita bisa tahu levelingnya sampai di mana, dengan sehingga perlu ujian gitu. Pada di dalam Islam, kenapa ada ujian? Untuk meningkatkan antara leveling individu satu dengan leveling individu yang lain gitu. Ujiannya bisa sama, tapi orang memaknai tentang ujian itu bisa berbeda. Caranya gimana? Dengan bertakwa dan sabar, ya. Kemudian solusinya seperti apa? Jadi kalau bisa dikatakan kita bicara pada sesuatu yang kita bisa lakukan gitu. Problem base. Kalau dalam intervensi itu kita melihat sesuatu pada problem base-nya yang bisa kita lakukan adalah langsung kita cari solusinya seperti apa. Tidak berputar pada sesuatu ujian itu sendiri gitu. Loh, terus kalau seperti ini apa yang akan kita lakukan? Ya, malah muncul di sini. Nah, itu tadi Allah itu sudah memberikan daya akal kita yang sangat paripurna. Pada ujian-ujian ini selalu ada muncul kreativitas. Ya, dalam 1 bulan dan 2 bulan ini apa yang muncul, Mbak Dena? Coba Mbak Dena rasakan apa? Kreativitasnya apa? New normal jadinya udah accept dan bisa ya lebih produktif sih, nemu hal-hal baru aja, belajar via online, terus ya betul, usaha, iya, wirausaha juga bisa dibikin yang secara online. Jadi ada yang selalu yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kayak Zoom ini sesuatu yang sangat jauh menurut kita dulu deh. Kalau nggak ada pandemi ini, ntar deh nanti selagi bisa ketemu offline, kenapa harus pakai Zoom ya? Saya pikir. Jadi kalau saya katakan pandemik ini kemudian Allah itu melipat waktu. Yang harusnya kita menghadapi 20-30 tahun untuk kita bisa menghadapi revolusi 4.0, 5.0, ini Allah melipat waktu dengan cara yang cepat. Ya Allah. Ya.
Jadi Allah itu sudah menyediakan suatu cara untuk kita lebih cepat menghadapi new normal yang baru tadi, Mbak Denat. Coba itu insight yang muncul. Karena kalau kita tidak mengikuti pola ini cukup panjang. Dan yang kedua menurut saya itu setting point-nya orang akan berada sama nol lagi. Jadi orang malah dia mengatakan zaman batu ya, balik ke zaman batu karena orang di dalam rumah gitu ya. Nah seperti itu kan muncul hal-hal yang dulunya nggak akan terpikirkan karena belum terdesak gitu ya. Jadi cenderung kita akan muncul kreativitas pada saat kondisi kita terdesak tadi. Oke, begitu saja. Terima kasih. Kan jamnya jam 7. Keren sekali. Mohon maaf kalau ada yang ini boleh sharing lagi. Ya, oke. Jazakallah khair Kak Nina. Materinya keren sekali, insight-nya. Teman-teman, ayo dibuka sesi tanya jawab nih. Ada yang mau? Oke, Bu Puji Astuti, aku persilakan untuk tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Salimah Jogja. Saya di Jakarta nih. Oh, ini kakak saya, Mbak Dinas. Kakak saya, Mbak Dinas. Kakaknya Bu Wiwi. Alhamdulillah, bagus banget. Mudah-mudahan saya bisa memaknai semuanya ini. Tapi alhamdulillah untuk pandemi COVID ini membuat suasana rumah tangga semakin harmonis karena setiap malam kita bisa bertarawih bersama dengan suami, anak, mantu dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi udah rame setiap malam 6 orang tuh, udah penuh rumah. Alhamdulillah. Itu pertama, bisa buka bersama, sahur bersama. Itu yang saya maknai dan saya bisa mengambil dari awal titik. Memang awal-awalnya memang ada penyesuaian karena yang biasa tidak bersama, yang tadinya ayahnya misalnya hanya menyikapin sendirian di rumah, sekarang harus menyesuaikan dengan semua anggota keluarga. Jadi semuanya memang ada waktunya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah bisa merasakan nyaman, titik nyaman dan titik kebersamaan, dan ini saya rasakan dan saya bisa kerja dari rumah, bisa melaksanakan tugas sebagai ibu, sebagai pekerja, dan bisa melaksanakan tugas saya sebagai ibu rumah tangga yang bisa menyiapkan masak pagi, masak siang, masak sore, dan bahkan untuk semuanya. Alhamdulillah, di sela-sela waktu saya masih bisa mengerjakan rumah tangga, gosok, tidak usah menyuruh orang, itu yang bisa saya lakukan. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Mudah-mudahan besok minggu bisa ikut lagi. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih partisipasinya. Oke, makasih. Banget ini. Assalamualaikum, salam buat semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan semua urusannya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain, ayo berdiskusi, masih ada waktu, boleh. Ya. Nanya Bu Nina. Ada yang mau berdiskusi lagi? Mbak Hesti, monggo. Ya, Assalamualaikum Bu Nina dan semuanya. Bu Nina, saya mau nanya nih, bagaimana kita bisa membantu ke anak-anak kita untuk bisa menerima atau melalui 5 tahap tadi. Karena kan kadang-kadang bahasanya itu yang keluar kan beda dengan yang kalau kita tuh ya wis lah nompo lah, engkau tinggal bagaimana mensikapi gitu. Mungkin itu dulu Bu Nina. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Akan Bunda. Terus siapa? Nggak muncul tadi yang nanya? Mbak Hesti. Oh, Mbak Hesti. Terima kasih Mbak Hesti. Usia anaknya berapa tahun Mbak Hesti? Mahasiswanya 2, SMA 1, SMP 1. Alah, sama. Sama. Uminya Zia. Oh alah, ya Mbak Hesti.
Terima kasih Mbak Esti. Kalau yang 5 stage itu mungkin tergantung usia, makanya saya tanyakan gini. Jadi kalau relatif sudah dewasa, nah ini kan juga kita beda ya, anak-anak milenial diperhatikan deh. Karena saya juga anak-anak yang sama. Sangat berbeda bahasa penerimaan mereka dan kita sebagai orang tua dan mereka sebagai anak-anak. Dan itu memang sesuai dengan perkembangan dan porsi tanggung jawab ya. Kita sebagai orang tua kan sangat berbeda memaknai pandemi ini karena kita punya tanggung jawab yang besar untuk bagaimana bagaimana keberlangsungan hidup. Nah, pada setting anak-anak dia kan masih bicara tentang dirinya sendiri gitu. Jadi kadang kelihatan kok. Nah, itu tadi bahasanya anak-anak sekarang kan memang tidak kita bisa artikan sama dengan leveling kita seperti dulu gitu. Nah, bisa diajak intinya adalah diajak tidak doktrin, tidak menggurui. Itu memang sesuatu yang sangat tidak suka untuk anak-anak sekarang. Kalau anak-anak kecil malah lebih gampang. Anak-anak usia 10 tahun ke bawah, SD gitu ya. Itu relatif mereka sangat cepat menyerap tentang informasi apapun yang kita lakukan. Kalau anak-anak balita, itu yang kita lakukan adalah memberikan pemahaman dalam bentuk role model, dalam langsung aktivitas, kegiatan, sehingga dia merasa tidak terlalu ngaruh sih antara pandemi dengan tidak, ya kan? Coba deh nanya si Zara Denas, apa yang dirasakan malam? Ibu lebih banyak di rumah sekarang, Bapak di rumah. Permainan makin banyak misalnya, karena sekolahnya ada. Nah, itu juga problem sendiri ya. Jadi sepanjang itu mereka rasakan malah sesuatu hal ini yang mereka inginkan, itu tidak terlalu berdampak pada, kita yang bicarakan adalah berdampak pada kondisi mental mereka gitu. Jadi kalau pada anak-anak, sepanjang aktivitas-aktivitas itu kita lakukan dengan cara kreatif dan bersama, mereka tidak akan merasakan itu sesuatu yang mengancam gitu. Nah, ini perlu buat yang remaja yang dewasa ya. Apa yang pertama? Jadi kecenderungan anak milenial sekarang, walaupun mereka gadget, mereka suka komunal. Mereka suka kelompok. Jadi sehingga kalau sekarang itu kan sangat, sebelum pandemi kan malah yang banyak belajarnya di mana? Bukan di rumah kan? Kafe. SMP aja belajar di kafe. Di coworking. Di coworking. Ya, di coworking. Karena walaupun mereka social distancing ya, jadi sebetulnya social distancing itu adalah secara sosial jauh, tapi sebetulnya mereka tetap senang kelompok. Ya, di coworking, tapi kan tetap dengan ada temannya, mereka nyaman ada temannya untuk kemudian ngobrol. Nah, itu kan tidak mereka dapatkan. Nah, itu yang kemudian kita bisa ngobrolkan, kemudian apa yang dirasakan, kemudian bisa disupport dengan melalui online tadi gitu. Oh ya, kamu bikin Zoom, bikin bikin kegiatan yang bisa ketemu teman-temannya untuk lingkaran yang kecil-kecil gitu. Sehingga tetap dia merasa disupport gitu. Secara mental kognitif anak-anak itu udah paham, Mbak, apa yang terjadi. Karena kan mereka kan juga punya WA, punya Instagram, mereka tahu kondisi yang sedang terjadi sekarang gitu. Cenderungnya mereka kan tidak terlalu peduli dengan yang PSBB lah, lockdown lah atau apa. Umumnya kan seperti itu. Yang mereka lebih ini kan kemudian aku gimana dengan teman-temanku. Nah, itu yang kita bisa diskusikan, yang kita kemudian bisa sharing. Dan yang sebetulnya yang paling bagus adalah meningkatkan rasa sosial support untuk ke orang yang ini, kebersyukuran kalau saya boleh katakan. Jadi memang kebersyukuran itu sesuatu yang masa lalu, tapi penting buat masa depan. Bagaimana cara melakukan kebersyukuran? Kita selalu mengingatkan anak-anak kita gitu, karena coba nih, ngeliatin kita sangat jauh bersyukur dengan apa yang kita punyai dibanding yang lain. Yang banyak PHK, yang kehilangan pekerjaan, yang makan pun sekarang, kita kan kalau sekarang nanya, sekarang mau masak apa? Di mana masyarakat yang lain hari ini aku makan apa? Jadi untuk per hari aja sangat susah. Nah,
jiwa-jiwa sosial support yang bagaimana kita memunculkan anak itu menurut saya ini yang lebih ditekankan dalam suasana pandemi ini. Sehingga kita diskusikan kepada anak-anak kita, karena apa? Pada saat kita berbagi, kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu akan mengurangi rasa stres, mengurangi rasa depresi. Karena apa? Karena kita merasa berdaya, karena kita merasa ada manfaatnya buat orang lain. Itu salah satu cara menurut saya. Bisa jadi tidak pas ya. Jadi cari cara-cara lain yang itu sesuai dengan anak-anak kita, dengan lingkungan keluarga kita. Karena tidak ada cara yang pas menurut saya. Tapi ini saya kasihkan contoh saja. Gitu. Cari satu fokus kegiatan yang itu bisa meningkatkan potensi anak-anak tersebut dan meningkatkan jiwa sosial dia. Gitu. Itu Mbak Hesti. Iya, terima kasih. Nambah lagi ya? Monggo. Monggo. Kasusnya itu bete di rumah. Ya. Sehingga aku mau keluar kayak gitu. Terus kan udah pada gede semua sebenarnya kan ya ngerti toh ya. Maksudnya jangan keluar dulu gitu. Kapankah kita itu harus menuruti atau mengajak dia keluar untuk mengurangi jenuh atau bete-nya gitu loh Bu Nina. Maksudnya kapan kita memang harus mengajak keluar untuk mengurangi jenuhnya gitu loh Bu Nina di hari-hari ini begitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Esti. Terus terang kita nggak bisa lockdown di rumah 2 bulan ini. Semua ada nggak di rumah terus? Iya. Betul ya kalau. Oh ya mereka Allah. Itu di rumah. Kalau yang karena gini, kalau yang anak saya yang SMA itu dia masih sama ayahnya, misalnya kalau mau membeli sesuatu. Jadi memang ada hal-hal yang kita nggak bisa menghindarkan ya. Kalau tetap mereka sudah tahu tetap jaga jarak, pakai masker. Saya pikir itu sudah cukup sudah cukup maksimal untuk kita mengurangi terjadinya konflik ini. Karena kita nggak bisa bilang jangan, nggak bisa, Mbak. Menurut saya ya. Kita nggak bisa memang perlu diajak jalan. Boleh. Kalau punya mobil malah lebih bagus. Jadi sesekali naik mobil tertutup, lihat, menurut saya nggak masalah gitu. Menurut saya nggak masalah. Karena anak-anak kan boring untuk anak-anak ya. Boring, dan itu bisa membuat dia menjadi boring, bosan, depresi. Nah itu tadi merasa nggak berdaya. Kok dunia seperti ini sih? Kok bisa? Nah ujung-ujungnya anak-anak nggak happy juga, Mbak. Kita misalnya fokus pada kebahagiaan anak itu sendiri gitu. Iya, jadi bagaimana mengelola perasaan dia. Jadi sesekali kalau yang punya mobil malah nggak apa-apa. Saya juga motoran kok Mbak, pakai ini misalnya. Keluar ya. Siang-siang malah lebih bagus kan, artinya panas gitu toh. Keluar ngeliatin. Hanya kemudian panduan yang boleh, oke, jangan lupa masker, kemudian pakem-pakem SOP kalau kemudian pulang barang diletakkan keluar itu tetap kemudian kita selalu mengingatkan baju ya mandi dan segala macam gitu. Malah kan sekarang cenderung malas keluar karena ada rutinitas yang harus kita lakukan. Ya udah di rumah aja. Nah, itu kan menjadi kesadaran diri sendiri dia yang muncul, bukan kita yang nggak boleh gitu. Jadi ada anak SMA saya yang kelas 3 itu dia beberapa hal mesti tetap ke sekolah beberapa hal. Misalnya karena dia masih mengurus sembako gitu. Tapi tetap jaga jarak, dia ngasih foto. Hal-hal itu yang kita nggak bisa dan situasinya pemerintah kan bukan nggak boleh kan, Mbak. Sepanjang kegiatan-kegiatan itu kita bisa tahu apa yang dilakukan gitu. Jadi ada beberapa kegiatan, kantor juga tetap buka, Mbak, untuk beberapa pegawai, untuk beberapa ini ya. Jadi kalau anak-anak boring atau apa di rumah kita sudah sangat kreatif dengan kegiatan, ya nggak apa-apa sesekali keluar gitu. Sekali keluar. Atau suasana rumah buat sebetulnya ya, jadi suasana yang gembira gitu, sesuatu yang bukan rutin.
misalnya nyanyi gitu ya, nyanyi siapa ada nyanyi dengan cara-cara yang masing-masing itu membuat apa ya, memunculkan rasa serotonin kita menjadi lebih berkembang dengan baik gitu, tidak monoton gitu ya. Baik, Kira-kira terima itu Mbak kasih. Basti. J, Ya. Nun, Hunina, Nun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo ada lagi? Atau waktu kita sudah 7:09. Saya unmute dulu semuanya. Ada yang mau bertanya lagi? Atau ada info-info kesalimahan mungkin dari Bu Wiwi? Halo Bu Wiwi. Kita kajian ya setiap Ahad gitu ya. Mudah-mudahan bisa jalan lancar terus gitu ya, bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan mudah-mudahan akan bisa meningkatkan ketakwaan kita. Jazakillah khair kepada khususnya Kak Nina gitu ya, telah berbagi ilmu yang luar biasa. Gambarnya kok di tempat saya nggak kelihatan, kenapa ya? Oh gitu. Tiba-tiba aja tadi bisa kelihatan, sekarang nggak. Tinggal don't speaking. Oh, digeser ke sebelahnya, ini layar foto semuanya. Oh Nah, ya, oke. kalau bisa Ya. dibuka videonya Ya. nanti foto bareng. Jazakillah Kak Nina gitu ya. Mudah-mudahan penebar ilmu yang bermanfaat bagi semuanya gitu ya. Sehingga yang berdampak menjadi mendapatkan jalan keluar, mendapatkan kebahagiaan dan merasakan nikmat-nikmat Allah di balik penderitaan, sebenarnya nikmat Allah. Iya. Sangat banyak sekali yang bisa menjadikan sarana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada Mbak Dinas yang dari Pakistan gitu ya. Jazakillah khair. Mudah-mudahan menjadi pembuka pintu kebaikan dan mudah-mudahan tidak hanya ketemu di dunia ya kita semua, baik Ya, amin. teman-teman PW, PD, PC, Pera, juga semua saudara-saudara kita muslim di seluruh penjuru yang bergabung maupun tidak bergabung, mudah-mudahan bukan hanya ketemu di dunia, tapi kita akan disatukan bersama-sama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wiwi, tambah doa penutup dong. Akhirat insyaallah. Gimana? Ditambah doa penutup boleh ya Bu Wiwi? Ngenyang tuh ceritanya. Boleh deh. Oke. Ya. Kebetulan hari ini saya khatam ya. Jadi doanya nyuplik doa khatam. Makan nasi kuning khataman. Nasi kuningnya nanti sore ya, Mbak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini semua pendengar, semua peserta taklim dimanapun berada, kita berdoa bersama untuk mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma shana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah kepada kami semua kasih sayang-Mu, bahwa kami semua ini adalah hamba-Mu, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang telah Engkau wahyukan kepada kami ini, ya Allah, menjadi imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi kami semua. Ya Allah, ingatkanlah kami apa-apa yang kami lupa mengingatnya, dan ajarilah kami apa-apa yang kami bodoh untuk memahaminya. Ya Allah, karuniakanlah kepada hamba-Mu ini kenikmatan untuk senantiasa melantunkan ayat-ayat-Mu baik di siang hari maupun di malam hari. Ya Allah, di bulan Ramadan ini, ya Allah, Engkau tebarkan kebaikan, Engkau tebarkan keberkahan. Karuniakan kepada kami semua, ya Allah, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kesuksesan, ya Allah, di setiap amal kami, ya Allah, menjadi amal yang Engkau terima di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah, ya Allah, kepada kami
umur terbaik kami adalah di penghujungnya. Jadikanlah amal terbaik kami adalah di penutupnya. Jadikanlah hari-hari terbaik kami adalah di saat kami bertemu denganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Hamba-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir memohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah kepada kami, ya Allah, kesuksesan, ya Allah. Kami mohon kesuksesan kepadamu, permintaan yang terbaik kepadamu, doa yang terbaik kepadamu, kesuksesan yang terbaik, ilmu yang terbaik, amal yang terbaik, pahala yang terbaik, kehidupan yang terbaik, kematian yang terbaik, ya Allah. Kuatkanlah hamba, beratkanlah timbangan-timbangan kebajikan hamba, realisasikan keimanan hamba, tinggikanlah derajat hamba, dan ampunilah dosa-dosa hamba, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, kami semua, ya Allah, berharap kepadamu, ya Allah. Engkau cukupkan seluruh kebutuhan kami, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat, ya Allah. Janganlah sedikit pun Engkau sia-siakan dan Engkau tidak penuhi kebutuhan kami, melainkan Engkau cukupi semua keinginan dan kebutuhan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, di penghujung doa kami, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa saudara-saudara kami. Dan jadikanlah, ya Allah, kami semua, anak keturunan kami, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta tajlu hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang mudah, ya Allah, kecuali yang Engkau jadikan mudah bagi kami, ya Allah. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sulit, ya Allah. Seandainya yang sulit itu Engkau jadikan mudah bagi kami. Karena itu, ya Allah, di tengah wabah ini, ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami, ya Allah. Angkat seluruh kesulitan-kesulitan kami dari wabah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah, ya Allah, maghfirah-Mu, ampunanmu, ya Allah, di bulan Ramadan ini. Muliakanlah kami semua, ya Allah. Jadikanlah kami semua menjadi ahli surga-Mu, ya Allah. Dan jika kalau Engkau mengambil, ya Allah, ambillah kami semua dalam kondisi amal terbaik kami, ya Allah. Husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Di penghujung doa kami, ya Allah, jangan Engkau tinggalkan secuil hutang pun, ya Allah, kecuali Engkau mudahkan untuk melunasinya, ya Allah. Dan jangan Engkau sisakan sebersit keraguan terhadap-Mu, ya Allah, bahwa Engkau lah satu-satunya Rabb kami, satu-satunya Rabb yang menciptakan kami, yang menghidupi kami, dan kelak kami akan kembali kepada-Mu, ya Allah. Dan jangan sisakan sedikit pun keraguan, jangan sisakan sedikit pun dosa, kecuali telah Engkau maafkan semuanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Wiwi, Kak Nina, dan bunda-bunda semua yang hadir di sini atau yang menonton di live Facebook. Energi hari ini sudah baik, insya Allah. Semoga kita diberi kemudahan untuk menyempurnakan amal hari ini. Bertemu lagi di kajian online Salimah di depan. Pekan depan terakhir agendanya Salimah Sabtu Ahad ya. Foto dulu lah ya sebentar. Sini. Terima kasih semuanya. Ayo foto-foto. Foto bersama. Mbak Sasti, apa kabar? Mbak Sasti. Ayo, adik-adik. Mbak Sasti. Ada Kosta. Nah, layar kedua. Yang kita masuk layar keberapa ya? Senyum. Oke. Ada foto. Dan ya, kita akhiri meeting kali ini ya. Perjumpaan kali ini ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka rabbika rabbil izzati. Mohon maaf lahir batin semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.